Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Anak-anak kelas 8, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semoga kita semua dalam kondisi sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Om Awigenham Astu Nama Sidam Sidrastu Tadastu Yanama Swah. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Triguna. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Triguna. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian Triguna. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui pengaruh Triguna. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu yang pertama pengertian Triguna, yang kedua pembagian Triguna, dan yang ketiga pengaruh Triguna dalam diri manusia. Baik, Ibu langsung saja. Yang pertama pengertian Triguna. Triguna berasal dari bahasa Sanskerta yang dibagi menjadi dua kata, yaitu tri dan guna. Nah, tri artinya tiga, sedangkan guna artinya sifat atau tingkah laku manusia. Sehingga Triguna merupakan tiga sifat yang mempengaruhi manusia dari lahir hingga mati. Jadi, setiap manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Itu tergantung dari lingkungan maupun dari faktor pendukung lainnya. Nah, setiap manusia itu juga memiliki pengaruh-pengaruh dari ketiga sifat tersebut. Nah, ada yang bersifat satwam, ada yang bersifat rajas, dan ada yang bersifat tamas. Nah, itu tergantung dari manusia itu sendiri, yang mana yang akan lebih ditonjolkan dari ketiga sifat tersebut. Anak-anak, kita lanjut ke bagian-bagian Triguna. Nah, Triguna terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, satwam, yang kedua rajas, dan yang ketiga tamas. Nah, sifat satwam adalah sifat yang dilandasi oleh kebaikan. Seperti contoh, sifat tenang, suci, bijaksana, terang, tentram, ramah, sopan, dan seluruh sifat-sifat yang baik pada sifat satwam itu sendiri. Nah, sifat satwam ini sering juga dikaitkan dengan sifat kedewataan. Nah, jadi sifat-sifat pada dewa tentunya. Nah, yang kedua itu rajas. Sifat rajas adalah sifat yang lincah, gesit, goncang, bimbang, kasar, panas hati, cepat tersinggung, dan bernafsu tinggi. Nah, sifat ini dapat juga dikaitkan dengan sifat keraksasaan. Jadi contoh sifat raksasa itu ada pada rajas. Kemudian yang ketiga ada tamas. Nah, tamas atau tamah adalah sifat yang dilandasi oleh keburukan. Itu seperti contoh malas, suka tidur, suka membunuh, tidak sabar, bodoh, rakus, gelap, jorok. Nah, sifat ini lebih dipengaruhi dengan sifat binatang. Nah, jadi seperti contohnya adalah babi. Nah,
babi itu ibaratkan hewan yang paling malas ya. Tidur di sana, kencing di sana, dan makan pun di sana. Seperti itulah disimbolkan dari sifat tamas tersebut. Nah, dari ketiga sifat itu kita bisa memilih yang mana yang akan dominan kita tonjolkan. Nah, kita lanjut. Pengaruh triguna terhadap diri manusia. Nah, seseorang yang dipengaruhi oleh sifat sattvam itu disebut dengan satwika. Dan kalau dipengaruhi oleh sifat rajas itu disebut rajasika. Dan yang terakhir, kalau dipengaruhi oleh tamas itu disebut dengan tamasika. Lanjut ke sifat dasar manusia. Nah, sifat dasar manusia itu ada dua, yang dipengaruhi oleh Daiwi Sampad dan dipengaruhi oleh Asuri Sampad. Nah, sifat Daiwi Sampad ini yaitu sifat kedewataan. Nah, yang tadi Ibu bilang dari sifat sattvam itu bisa dikaitkan ke dalam sifat kedewataan atau Daiwi Sampad. Nah, salah satu contohnya adalah rajin belajar, suka menolong, dan hal yang dikaitkan dengan sifat dharma. Kemudian ada Asuri Sampad, di mana yang dipengaruhi oleh sifat keraksasaan. Nah, itu yang lebih dominan, yaitu contohnya suka mengejek, sering berkelahi, dan sifat keras lainnya. Nah, jadi setiap manusia itu pasti memiliki sifat Daiwi Sampad maupun Asuri Sampad. Nah, yang mana lebih menonjol antara Daiwi Sampad dan Asuri Sampad ini tergantung dengan diri manusia itu sendiri. Nah, karena resiko apa yang mereka perbuat tergantung kepada perbuatan mereka masing-masing. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu, apabila ada yang ingin bertanya atau yang masih kurang paham, silakan bertanya nanti di forum classroom. Nah, nanti Ibu akan kirimkan soft copy-nya. Nah, untuk pertemuan berikutnya Ibu akan melanjutkan, yaitu menyebutkan contoh-contoh perilaku dari triguna tersebut. Nah, karena dalam kehidupan sehari-hari, ingat tugasnya nanti dibuat, nanti Ibu kirim lewat Google Classroom. Jangan lupa absen juga. Nah, untuk itu demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini, karena berhubung waktunya singkat. Jadi hari ini Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Nah, anak-anak, ingat ya, patuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Nah, baik, selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas.